Jadi nanti kalian bisa membuat token kalian sendiri nanti di blockchain ini guys. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan kita di sini, masih di Indo James Crypto Channel, tempat nongkrong kalian ngebahas seputar kripto. Masih bersama gue Arif di sini, YouTuber receh yang so-soan ngerti tentang cryptocurrency. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini, sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru dan bermanfaat khususnya di seputar project-project kripto. Kami ingatkan di sini kami bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan, jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi ya di project ini. So, kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi sebagai pertimbangan untuk menentukan project kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, di video kali ini kita sudah beberapa hari tidak membahas tentang project blockchain ya. Dan kali ini kita akan membahas project blockchain yang bisa dibilang ini juga baru dan masih belum banyak juga ya beberapa YouTuber ataupun influencer yang membahas tentang project blockchain ini guys. Dan menurut kami ini unik juga ya dari konsep yang dibawa oleh project blockchain ini ya. Dan mungkin sedikit berbeda dengan project blockchain yang lain. Oke, so without any further ado, let's talk about it. Oke, nama blockchainnya adalah blockchain crypto unit guys, dimana blockchain ini sudah mengeklaim sebagai blockchain yang aman dan terukur berdasarkan EOSIO. Ini memiliki throughput pemrosesan transaksi yang tertinggi guys, dimana untuk biaya transaksinya itu bisa 0%. Keren kan? Ini bisa jadi sebagai lawan berat ya buat Bitget ke depannya mungkin ya. Kemudian area aplikasi yang didukung oleh crypto unit blockchain ini cukup lengkap juga ya. Dari decentral finance atau DeFi, NFT dan juga collectibles, GameFi, gaming, metaverse dan juga marketplace guys. Ini keren banget ya. Di antaranya juga bisa digunakan untuk kebutuhan beberapa aspek ini ya. Di antaranya ada asuransi, kemudian pariwisata, perumahan ya atau real estate, industri musik juga, medical dan healthcare serta media, marketing, jurisprudence, juga law atau hukum, warisan dan juga wasiat. Nah, ini cukup lengkap banget ya. Nanti kalian bisa cek sendiri. Dan nanti di sini kalian juga akan ditawarkan dengan adanya bisnis account ya guys, atau akun bisnis untuk ide-ide Anda guys. Jadi nanti kalian bisa membuat token kalian sendiri nanti di blockchain ini guys, dan bisa meletakkan di platform Unitex dan juga Global UnityPay. Unitex dan Global UnityPay ini adalah platform untuk exchange ya dari crypto unit ini guys. Jadi nanti kalian di sini bisa mengembangkan akun bisnis premium kalian ya, dan mendapatkan kemampuan tingkat lanjut untuk mengembangkan project Anda nanti di sini. Kemudian kalian juga bisa mendapatkan untuk bisa memuat kontrak pintar untuk pengoperasian aplikasi Anda yang cepat dan juga aman. Dan tentu saja kalian juga bisa membuat token kalian sendiri sebagai opsi untuk mengeluarkan token Anda sendiri di blockchain. Buat kalian yang mungkin tertarik dengan akun bisnis ini, kalian bisa klik aja untuk create walletnya ya. Nanti kita akan coba untuk membuat walletnya. Crypto unit blockchain ini berjalan pada mesin EOS dan menggunakan algoritma konsensus di POS atau Delegate Proof of Stake guys. Crypto unit blockchain ini juga menggunakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendeploy klien atau node-nya, yaitu bahasa pemrograman C atau C++. Untuk pembuatan blok creation time-nya ini membutuhkan waktu 0,5 second. Kemudian untuk block size-nya itu bisa mencapai 10.000 transaksi ya per detiknya. Ini keren banget. Kemudian untuk fee transaksinya ini 0% guys. Ini keren banget ya. Dengan token tikirnya UNTB. Dan UNTB ini akan berhenti atau berakhir pada Maret 2030 guys. Saat ini juga ada event untuk kontes produser atau producer contest ya, dimana ada 21 validator yang terlibat dalam pembuatan setiap blok baru di jaringan crypto unit guys. Jadi siapapun yang memahami blockchain EOS akan memiliki kekuatan teknis yang cukup untuk membuat sebuah node berjalan dengan lancar dan mampu mengembangkan produk perangkat lunak dan komunitas di sekitar project dapat menjadikannya. Dengan menjadi validator, nanti kalian akan mendapatkan reward berupa token UNTB untuk pekerjaan kalian ya yang memelihara ekosistem di blockchain crypto unit ini guys. Kemudian untuk tanggal acaranya, di sini ada kompetisi yang berlangsung hingga 10 Februari 2022 dan sekarang ini sudah selesai ya dan tidak bisa mengikuti, dan pada akhirnya akan dijumlahkan hasil voting
kemudian diumumkan untuk pemenangnya. Sayangnya tidak bisa mengikuti. Jadi untuk kontes produser ini sepertinya kita sudah terlambat ya. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjut. Di sini nanti kita juga akan ada untuk aplikasi jadi UNTB-nya itu ya, yang bisa kita gunakan untuk mengakses ke sumber daya CPU dan juga net blockchain, serta untuk staking CRU dan WCRU. Nah, ini adalah token ataupun koinnya juga. Nanti ada beberapa token, kita akan cek nanti di tokenomics-nya ya. Kemudian untuk bisa digunakan untuk membeli RAM untuk menyimpan data di blockchain, serta token sumber daya untuk industri game, kemudian untuk masalah koin baru dan token keamanan, dan juga sebagai reward untuk 21 validator teratas guys. Kemudian untuk aplikasinya di sini disebut dengan Anchor Wallet ya. Anchor ya, bukan Ancur Wallet ya, tapi Anchor Wallet. Dimana Anchor ini adalah dompet digital ya, open source yang berfitur lengkap, yang berfokus pada keamanan dan juga privacy guys. Dan untuk platform yang didukung di sini cukup lengkap banget. Di sini ada untuk Windows, macOS, Linux, iOS dan juga Android guys. Ini keren banget ya. Nanti kita akan coba untuk Anchor Wallet yang versi Windows-nya ya. Kemudian untuk sumber daya blockchain yang diperlukan di sini antara lain adalah CPU sebagai sumber daya terbarukan ya. Dan sumber daya yang terpenting yang digunakan setiap kali Anda melakukan operasi apapun dengan akun crypto unit Anda. Penggunaan CPU diukur dalam mikrodetik dan perannya adalah untuk memproses transaksi Anda. Penggunaan CPU adalah sumber daya yang dapat diperbarui. Jika karena alasan tertentu Anda kehabisan, tunggu beberapa menit atau per jam untuk diisi ulang guys. Kemudian untuk sumber daya RAM yang tidak dapat diperbarui, di sini maksudnya adalah sumber daya sistem yang sangat penting yang tidak dapat ditransfer dari pengguna ke pengguna lainnya. Ini digunakan untuk menyimpan data di blockchain. Perhitungan harga didasarkan pada algoritma Bancor. Kemudian untuk sumber daya blockchain yang lain, ini adalah net ya, sebagai sumber daya terbarukan juga yang mengacu pada bandwidth jaringan yang diizinkan untuk digunakan. Seperti CPU dan RAM, ini adalah sumber daya sistem yang sangat penting dalam blockchain berbasis EOSIO. Ukuran transaksi diukur dalam byte. Ketika sebuah transaksi dieksekusi oleh blockchain, maka ia menghabiskan CPU dan juga net. Jadi UNTB harus cukup banyak di zap di belakang net untuk menyelesaikan transaksi. Kemudian mungkin buat teman-teman semua yang mungkin tertarik ya dengan project crypto unit ini, nanti kalian bisa membeli koinnya khususnya untuk UNTB ya. Nah, di sini ada dua exchange yang sudah ditunjuk ya langsung oleh crypto unit, yaitu Unitex.one dan juga Global Unit Pay. Ini adalah Unitex.one dan pairnya sudah ada ya untuk UNTB USDT ataupun UNTB USDU. Ini adalah stablecoin ya dari UNTB itu sendiri ya, dan sekarang harganya itu ada di 0,0031 US dollar. Untuk platform Global Unit Pay-nya nanti kalian harus login ataupun register dulu untuk bisa membeli koin UNTB-nya di sini. Nanti kalian ikutin aja untuk langkah-langkahnya ya. Oke, sekarang kita menuju ke tokenomics-nya dulu ya supaya lebih paham. Jadi di crypto unit blockchain ini ada 3 koin utama guys. Yang pertama adalah koin dari crypto unit itu sendiri dengan kodenya UNTB ya, sebagai utility token yang digunakan sebagai blockchain core token guys. Token atau koin ini memiliki harga awal di 0,01 dolar ya, dan setiap pengguna itu diharuskan memiliki jumlah minimum 10 UNTB guys di dompet kriptonya. Nanti free rate-nya bisa naik turun tergantung pertumbuhan pengguna blockchain dan juga permintaan pasarnya. Untuk keterangan dari token atau koinnya di sini kalian bisa cek sendiri ya, unit token of blockchain atau disingkat UNTB ya. Dan di sini ada keterangan ketika kalian mentransfer tokennya, maka di situ tidak ada komisi guys, tapi akan dibutuhkan beberapa jumlah token UNTB yang akan dipakai untuk RAM, CPU, net di blockchainnya. Kemudian untuk token kedua di sini diberi nama Crypto Unit WCRU sebagai security token, di mana kegunaan dari token ini sama seperti saham guys, ataupun indeks token yang mencerminkan bagian kepemilikan perusahaan dan hak untuk menerima bonus. Dan token ini memiliki harga awal yang ditunjukkan di white papernya dan dapat naik dan turun tergantung pada pertumbuhan aset perusahaan dan permintaan pasar guys. Dengan total tokennya ada di 80 miliar dan token ISO nya ini semua emisi akan terjadi di blok Genesis guys, atau blok awal ya. Dan semua token yang sudah ditambang sebelumnya ini akan ditempatkan pada akun dengan nama reserve. Token WCRU sebagai token jaringan yang dapat diakses gratis ya setelah periode pencairan selama 360 hari, dapat berpindah antara akun dan perdagangan dalam pertukaran mata uang kripto. Dan saat mengirim token WCRU tidak ada komisi ya, sama kayak yang
UNTB, tetapi perlu untuk menyimpannya, dan jumlah token UNTB untuk memiliki RAM, CPU, net dari blockchainnya. Jadi sama ya kayak UNTB tadi. Kemudian untuk token yang ketiga, dimana di sini adalah sebagai stablecoin ya, dengan kodenya USDU yang memiliki nilai sama ya dengan dolar. Jadi 1:1 kayak gitu ya. Dan token ini digunakan sebagai pembayaran untuk bonus dan juga program loyalty ya, untuk dividen juga ya. Dan setiap USDU yang di-mint atau dibuat di sini akan di backup dengan US dollar guys. Ini keren banget ya. Dan diposisikan sebagai custodian bank ya, atau USDC coin. Dan diposisikan juga untuk custodian escrow firm. Untuk jumlah tokennya di sini tidak ada emisi pratambang ya sebelum mining kayak gitu, dan kuantitasnya akan diminta didukung oleh fiat dolar atau dengan USDC. Kemudian kontrak pintarnya ini untuk membuat dan juga membakar token ya, burning kayak gitu. Token ini juga sebagai token jaringan gratis ya, dan saat mentransfer token USDU tidak ada komisi, tetapi harus mempunyai token UNTB yang akan digunakan untuk RAM, CPU, net dari blockchainnya. Kemudian untuk kegunaan dari smart kontraknya ini akan terkait dari beberapa kasus ini ya, yaitu antara lain untuk bonus profit dan juga pembagian dividen, serta untuk pemungutan suara ataupun voting kontrak cerdas untuk distribusi bonus dan juga dividennya, dan juga untuk distribusi bonus loyalitas guys, dan juga smart kontrak untuk UNTB token yang bisa di staking di WCRU. Untuk lebih lengkapnya khususnya untuk security token yaitu WCRU ya, bagaimana purchase-nya juga sell terms-nya. Jadi nanti kalian bisa baca sendiri di sini. Kemudian untuk token WCRU defrost condition-nya bagaimana, nanti kalian juga bisa baca cari sendiri. Kemudian juga untuk WCRU token can be in 3 states ya. Nah, ini adalah bagiannya, nanti kalian bisa lihat dan pelajarin sendiri. Serta untuk crypto unit khususnya untuk token UNTB emisi dan juga staking, nanti kalian juga bisa pelajarin sendiri di sini ya. Serta juga untuk UNTB emission distribution juga sudah dijelaskan secara lengkap di sini guys. Selanjutnya untuk komunitas ya, khususnya tadi saya sudah mencari beberapa media sosialnya, ternyata belum lengkap dalam hal Twitter, Facebook ataupun yang lain, khususnya media sosial mainstream ya. Dan di sini hanya tersedia untuk YouTube dan juga GitHub doang ya. Dan alamat email aja. Jadi nanti kalian untuk bisa mengetahui ataupun bertanya langsung bisa melalui email ini ya guys. Oke, selanjutnya kita coba cek atau mampir dulu ya ke white papernya. Dan di sini ada sekitar 19 halaman, nanti kalian bisa baca sendiri ya, baik dari segi elemen ataupun ekosistemnya nanti di blockchain crypto unit nanti seperti apa, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Kalau saya baca sendiri pasti nanti kalian akan ngantuk ya, dan ujung-ujungnya nanti akan skip video ini ya kan. Lebih baik kalian pelajarin sendiri. Oke. Untuk keterangan timnya di sini saya sudah mencari dan tidak menemukan ya. Orang-orang di balik pengembangan crypto unit itu siapa, backgroundnya apa, kita belum dapat informasi yang jelas. Dan juga dari segi roadmapnya di sini pun kita juga masih belum bisa menemukan roadmapnya nanti seperti apa, kedepannya nanti untuk project-projectnya seperti apa, kita juga masih belum dapatkan informasi yang jelas. Oke, dan sekarang kita akan mencoba untuk bagaimana sih kita membuat wallet di crypto unit ini ya. Kalian bisa pilih dari kelima platform ini, Windows, macOS, Linux, iOS ataupun Android. Nah, di sini saya akan mencoba untuk Windows. Kalian klik aja di sini, kemudian download untuk filenya. Kalau sudah selesai di download, kalian tinggal install aja seperti biasa. Nah, ini adalah tampilan awal dari Anchor Wallet. Di sini kalian bisa membuat account atau import account back file dan juga recover account. Nah, di sini kita karena masih baru membuatnya, jadi kita pilih setup account aja. Pertama kita bikin password dulu. Kalau sudah, tinggal set password. Nah, di sini masukin lagi untuk password yang tadi kita bikin ya, sebagai konfirmasi aja ini. Kalau sudah, tinggal set password. Oke, nah di sini ada beberapa blockchain ya, antara lain ada EOS, PIO, Proton, Telos dan juga Wax. Jadi wallet ini akan support dari kelima blockchain ini guys. Selain blockchain ini ada beberapa blockchain juga yang sudah di support juga ya. Di antaranya ada Europechain, Links, dan masih banyak lagi guys. Oke, sekarang kita pilih aja untuk blockchainnya yaitu EOS saja ya. Nah, di sini kalian tinggal import aja untuk account yang sudah kalian buat di jaringan EOS guys. Jadi gampangnya seperti ini ya. Seumpama kita menggunakan jaringan blockchain BNB atau BSC. Nah, di situ kan kita bisa membuat akun walletnya di Trust Wallet ya. Nah, di sini kalau seumpama kita pilih blockchainnya itu BSC, maka kita tinggal import akun kita yang sudah ada di walletnya.
di sini guys. Dan di sini ada beberapa pilihan blockchainnya, jadi tergantung nanti di jaringan mana atau blockchain mana yang kalian pilih, dan situ kan pasti sudah ada wallet kalian. Nah, nanti kalian tinggal import aja untuk akun wallet kalian di sini. Jadi sama ya seperti itu. Atau mungkin kalian mempunyai ledger atau cold wallet ya. Kalian juga bisa konekin di sini, tinggal klik aja di sini untuk enable ledger support ataupun bisa import private key. Jadi caranya seperti itu ya, simple. Jadi nanti kalian bisa coba dan pelajarin sendiri untuk penggunaan dari Anchor Wallet ini guys. Selanjutnya, Crypto Unit blockchain ini juga mempunyai explore-nya sendiri di explore.cryptounit.cc. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi ya. Ini seperti halnya kayak BSC scan, Ether scan kayak gitu ya. Dan di sini ada beberapa informasi seperti info account, blocks, transaction, wallet, kemudian gimana cara bikin walletnya, kemudian producer dan juga DEX. Nah, untuk Decentral Exchange-nya ini masih soon. Kita tunggu aja nanti seperti apa. Jadi keren banget ya, ternyata Crypto Unit ini mempunyai beberapa fungsi yang keren-keren guys, dan cukup lengkap sih menurut saya. Oke, jadi itu sedikit untuk preview tentang project Crypto Unit blockchain ini ya. Masih banyak informasi yang belum kita ketahui di sini, baik dari timnya siapa, kemudian dari roadmapnya juga belum jelas, dan advisor di belakangnya juga siapa, kita juga masih belum bisa mendapatkan informasinya. Serta untuk sponsor-sponsor ataupun mitra di balik pengembangan Crypto Unit ini kita juga masih belum mendapatkan informasinya. Serta juga untuk kelengkapan informasi dalam hal komunitas ya, khususnya untuk di beberapa media sosial, khususnya Twitter, Facebook, Medium dan lain-lain, di sini juga tidak disertakan. Jadi sedikit banget informasi yang bisa kita ketahui di sini untuk project Crypto Unit blockchain ini guys. Tapi buat kalian yang mungkin tertarik untuk memiliki token dari Crypto Unit ini, sudah bisa dibeli di 2 exchange yang tadi. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kami harapkan video yang kami buat ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Kami ingatkan kembali, jangan lupa untuk selalu melakukan riset mandiri ya jika kalian ingin melakukan investasi dimanapun dan apapun juga. Dan yang tidak kalah penting, untuk selalu memakai uang dingin dalam berinvestasi. Kita tunggu untuk kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, share jika ingin teman kalian mengetahui tentang project ini, dan tentu saja klik the like button. Tetap berolahraga dan selalu berdoa, positive thinking, keep health, dan keep cuan. See you on the next video.